Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat curhatizen. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak curhat hati dari seorang ojek online, ojol, yang dia mengalami kejadian mistis, kejadian horor pada saat dia bekerja mengantarkan barang. Oke, pada kejadian ini kita akan mempelajari mengambil hikmah di mana kita tidak akan terlalu berlarut pada kondisi yang mencekam itu, yang suasana horor, tapi kita akan mengambil pelajaran hikmah yang mana pelajaran itu akan membuat hati kita semakin kokoh, semakin tangguh, dan tidak terlarut dalam suasana yang mencekam. Karena kalau kita terlarut dalam suasana mencekam, itu menjadi tidak baik pada diri kita. Dan mari kita lihat dulu seperti apa kejadiannya dan hikmah apa yang bisa kita ambil untuk memperkuat hati kita. Masya Allah, tabarakallah, ini Grab kayak apa ya? Astagfirullahaladzim. Ini disuruh diarahin ke Maps ini lewat kemarin ini. Aduh, Google Maps bikin kampret emang ini. Ya Allah, mana sepi banget ini ya. Lewat mana ini ya? Udah nggak ada jalan begini. Begini nih kalau dapat arah Tajur Alang. Begini dah. Ya, resiko. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari jauh gua lihat itu ada sinar merah, Bang. Sinar merah titik gitu ya. Gua ngeliat dari jauh, gua kan pakai kacamata ya. Rada burem gitu kan. Apa ya? Gua perhatiin terus. Itu pas gua deket, Bang. Ya Allah ya Tuhan. Itu ada sosoknya itu kukunya panjang, matanya merah nyala gitu, Bang. Ada dua gitu. Begini di pohon bambu belakang. Udahlah, mulai sekarang gua bener-bener janji dalam diri gua nggak pernah mau lagi yang namanya ngalong-ngalong lagi. Akhirnya dari situ gua cut lah. Waktu itu sebetulnya kita nganggapnya itu bisa dibilang opik ya. Kalau opik itu dalam bahasa perojolan itu ya orderan palsu gitu kan. Kita nganggapnya itu orderan palsu, dan ternyata karena kita ini ngaku takut gitu kan. Takutnya ini akun anyap gitu. Kalau kita cancel, takut ya kalau paman nggak ngasih orderan lagi gitu kan. Akhirnya ya udah, kita ambil, mau orderan fiktif atau bukan, kita jalanin aja tuh. Akhirnya dari situ kita chat di tengah jalan, udah nganter, udah ngambil orderan di tengah jalan, kita chat tuh customer, halo assalamualaikum, ibu mohon maaf, ya ini mau antar orderannya, gitu kan. Biasanya kalau orderan fiktif itu nggak nerima dibaca, nggak ada tandanya gitu kan. Tapi ternyata dibaca, gitu kan. Dibaca dan dibalas enggak. Oh, cuma dibaca doang. Dibaca aja. Dari situ, wah syukur nih. Alhamdulillah ternyata bukan orderan fiktif dong, gitu. Oke, dan akhirnya diantar. Akhirnya gua antar sampai lokasi, gitu. Ini sungguh kisah yang sangat horor, mistis ya teman-teman. Dikisahkan oleh abang ini. Dia mengkisahkan dengan sangat serius dan benar-benar apa yang dia alami. Baik, yang pertama teman-teman, yang namanya jin itu memang benar adanya ya. Alam jin itu juga dia punya alamnya, dan itu memang benar-benar ada gitu ya. Jadi yang namanya jin itu memang ada. Nah, kita percaya memang itu benar ada gitu, bukan sesuatu yang fiktif, yang hayalan. Kalau saya lihat dari sisi agama Islam ya, dalam ajaran Islam itu manusia dan jin itu diciptakan sebenarnya untuk menyembah Allah. Jadi manusia maupun jin itu seharusnya tugasnya itu adalah menyembah Allah. Jadi jika ada jin kok justru mengganggu manusia, itu sebenarnya dia sedang berada pada posisi yang salah. Karena tugas utamanya bukan untuk mengganggu manusia. Nah, karena kita tahu posisi mereka itu salah, seharusnya kita nggak perlu takut. Karena kita berada di posisi yang benar, kita tidak menyalahi dia.
Jadi kalau kita tidak menyalahi mereka, posisi kita sudah benar. Kalau mereka menyalahi kita, sebenarnya posisi mereka salah. Posisi mereka itu lemah, teman-teman. Kita lebih kuat. Nah, yang jadi masalah, kita tuh harusnya nggak perlu takut yang berlebihan kepada makhluk tersebut. Ya, kalau ada rasa takut sih wajar, tapi jangan sampai menguasai pikiran dan hati kita, sehingga kita nggak bisa berpikir jernih. Kalau pengalaman pribadi saya bukan seorang peruqyah, tapi saya memahami konsep dasar ini, sehingga saya pernah menemui adik saya itu, saya lihat sedang diganggu jin. Dia sampai sedang tangannya kaku, mengigo, mulutnya mengucap yang enggak itu. Karena saya memegang hal ini, saya datang ke kamarnya, langsung saya bilang, "Gak usah macam-macam, pergi, ngapain ke sini? Tugas kita itu beribadah, enggak usah aneh-aneh, enggak usah masuk-masuk ke badannya orang, kurang kerjaan, pergi sana." Dan aneh, saya ngomong seperti itu dengan apa ya, keyakinan yang seperti ini. Tahu-tahu dia sudah selesai dengan kejang-kejangnya itu, terus bangun, sudah seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, itu bisa jadi ya kebetulan, tapi memang seharusnya seperti itu. Seharusnya jin itu dia sudah di alamnya, dan mereka itu beribadah sesuai dengan kondisinya, kita pun beribadah sesuai kondisi kita. Maka seharusnya mereka tidak mengganggu masuk ke alam kita, karena alamnya berbeda ya, alam yang nggak kelihatan dan alam yang kelihatan. Seharusnya tidak saling mengganggu. Di saat salah satu itu mengganggu, itu berarti sedang berada pada posisi bersalah. Orang yang bersalah seharusnya lemah. Oke teman-teman, semoga kita tidak terbawa terlalu jauh dengan sesuatu yang horor, karena kisah-kisah horor itu kadang kalau terlalu dibawa ke angan-angan, terlalu jauh membayangkan, itu justru menguasai hati dan pikiran kita, dan kita jadi nggak bisa berpikir bersih. Itu justru akan membahayakan dan akan merugikan kita sebenarnya. Padahal kita tidak harus seperti itu, tidak harus segitunya. Bahkan di ayat lain itu manusia itu diciptakan yang sebaik-baik bentuk ya, ahsani taqwim. Jadi yang terbaik itu manusia gitu ya. Oke, ikuti terus Curhatizen, semoga ngumpul di sini semakin dapat hikmah untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.